pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Seluruh kuasa penguasa yang ada di udara engkau harus dengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Dan di dalam setiap perkara kehidupanku, sesuai dengan pujian yang tadi kami naikkan, kami menemukan kesetiaan-Mu, Yahweh. Dan Tuhan sanggup membuka jalan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itulah kami memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara, kami hancurkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Engkau tidak berhak berdiam di tempat ini untuk mengganggu pemberitaan firman. Mari Bapa Yahweh, Engkau kuasai setiap ruangan dan hati serta pikiran kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, senang sekali bisa berjumpa kembali setelah saya melakukan perjalanan cukup jauh, 9 jam dari Semarang sampai ke Papua di Bovendigul. Dan terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini juga saya kedatangan tamu dari Bandung, Bapak Bayu dan Ibu Lea. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, benarkah Yeshua HaMashiach itu guru dan Tuhan? Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sekarang ini tentang keilahian Yeshua HaMashiach itu diragukan oleh banyak orang, bahkan terhadap orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh. Apalagi sekarang ini sedang ada video yang sedang viral, yaitu videonya Dr. Yonatan Purnomo dari Biblical Center Indonesia.
Video ini viral karena mengatakan ada ribuan kesalahan terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk statement sampai di sini saya menyetujui bahwa ada ribuan kesalahan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sangat disayangkan Dr. Yonatan Purnomo ini tidak menyentuh satupun masalah nama Tuhan yang juga salah karena diterjemahkan. Padahal nama itu tidak bisa diterjemahkan. Jika berbeda karena dialek itu oke saja, tetapi bukan berarti diterjemahkan. Karena di dalam kaidah penerjemahan, nama diri tidak bisa diterjemahkan. Mahasiswa saja pada saat membuat skripsi, tesis maupun disertasi, jika mengutip naskah sebagai objek maupun logit, tidak boleh mengganti atau mengubah nama penulisnya. Artinya videonya Dr. Yonatan Purnomo ini mengoreksi kesalahan tetapi masih salah karena tidak menyentuh inti firman-Nya. Maksudnya yang berfirman itu siapa? Allah atau Yahweh? Karena Allah juga nama, bukan sebutan. Nah, untuk itulah maka kita akan pelajari bersama-sama. Ayatnya di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita masuk ke topik. Benarkah Yeshua itu guru dan Tuhan? Terjemahan kata Tuhan itu ternyata bukan dari Elohim tetapi dari Adon yang seharusnya diterjemahkan dengan Tuhan. Artinya bahwa Yeshua itu kalau di dalam ayat Yohanan 13 ayat yang ke-13 itu seharusnya guru dan Tuhan, bukan guru dan Tuhan. Tetapi bukan berarti Yeshua itu bukan Tuhan. Oleh karena itu nanti saya akan menyampaikan permasalahannya supaya kita tahu. Kalau dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan demikian, saudara-saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, ya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi kalau di dalam King James Version di sana dikatakan ye call me, kamu memanggil aku Master and Lord. Jadi di sini bukan guru dan Tuhan tapi Master dan Lord. And ye say well, dan apa yang kamu katakan itu benar. For so I am, karena itulah aku. Itu dari King James Version. Sekarang dari Indonesian Literal Translation dikatakan kamu memanggil aku guru dan Tuhan dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Di sini guru dan Tuhan, ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang King James tentang Master dan Lord. Apa definisi Master? Ini yang harus kita ketahui. Master itu adalah penguasa atau pribadi yang berkuasa. Ini yang pertama, yaitu pribadi yang memiliki kontrol, otoritas atau kepemimpinan atas pribadi lainnya. Misalkan ada kata kalimat master of the house, itu artinya orang yang punya kuasa atas rumah tersebut. Bisa saja majikan yang memiliki rumah, bukan rumah kontrakan tapi rumah pribadi. Yang kedua, ahli atau mahir, yaitu pribadi atau seseorang yang sangat ahli dalam bidang tertentu, seperti Master of Arts atau Master Chef, itu ahli masak, ya. Artinya mahir memasak, bukan karena sekedar masak, tetapi hasil masakannya apa saudara-saudara? Enak, bukan asal pintar masak. Kalau pintar masak semua perempuan bisa masak,
Walaupun ada juga sih yang nggak bisa masak. Tetapi kebanyakan perempuan pinter masak. Ya, tetapi masakannya enak atau enggak ini lain masalah. Yang ketiga, gelar akademik, yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari sarjana. Misalkan master's degree atau gelar master, itu S2, strata 2. Di atasnya, kalau di dalam dunia pendidikan rohani, di atasnya STH, yaitu MTH. Ya, walaupun ada orang mengatakan STH itu sarjana tinggi hati, karena nama Tuhan tidak mau disebut, setelah lebih tinggi lagi disebut MTH, makin tinggi hati. Yang keempat adalah model atau contoh utama, yaitu salinan asli atau utama yang digunakan sebagai dasar untuk membuat salinan lainnya, seperti the master copy of a document. Jadi dokumen asli, saudara-saudara, sebagai contoh utama yang difotokopi, itu merupakan definisi master yang keempat. Yang kelima adalah perangkat utama. Dalam teknologi dapat merujuk ke perangkat utama yang mengontrol perangkat lainnya, seperti master device. Ini biasanya berbicara tentang teknologi. Nah, sekarang definisi Lord, tadi kan di dalam kitab King James Version menyebutkan, "Ye call me master and Lord," kamu memanggil aku master dan Lord. Kita sudah tahu master itu definisi seperti apa. Sekarang definisi Lord. Yang pertama adalah gelar Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Gelar untuk siapa, saudara-saudara? Tuhan. Artinya sesuatu yang mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa. Seperti contohnya Sarah. Sarah itu kalau memanggil Abraham itu dengan Adonai, Tuanku. Karena apa? Sangat menghormati suaminya seperti menghormati kepada Tuhan. Karena Lord itu gelar Tuhan. Dalam konteks agama atau kepercayaan, terutama dalam kekristenan, Lord digunakan untuk merujuk kepada Tuhan atau Yeshua HaMashiach dan menggambarkan kekuasaan, kemuliaan, dan kedaulatannya atas segala ciptaan. Artinya ini satu penghormatan yang tertinggi, yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Yang kedua, kedudukan sosial. Dalam konteks sekuler atau sejarah, terutama di Inggris, Lord adalah gelar kebangsawanan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki status atau kedudukan tinggi seperti bangsawan atau pemilik tanah. Jadi ini merupakan gelar yang tertinggi. Kalau di Jawa kira-kira gelarnya apa ya? Kalau di Jawa gelarnya apa, saudara-saudara, gelar tertinggi? Kalau di kalangan kerajaan? Halo? Pangeran, atau apalagi Raden, yaitu gelar-gelar yang merupakan gelar kehormatan. Raden Mas, tapi tidak ada Raden satunya Mas apa? Mbak ya, Raden Mbak tidak ada ya. Apa Bu? Kanjeng Ayu, Raden Ayu, ya, Raden Ayu, kira-kira begitu ya. Jadi ini sama dengan Lord dalam kedudukan sosialnya. Saya aplikasikan untuk ke Indonesia karena kita ada di Indonesia. Yang ketiga adalah otoritas atau penguasa. Lord juga dapat merujuk kepada seseorang yang memiliki otoritas atau kontrol atas sesuatu,
termasuk dalam konteks kepemilikan atau posisi kepemimpinan. Ya. Jadi kesimpulannya tentang Lord, Lord dalam bahasa Inggris itu bukan nama. Ya. Secara umum menggambarkan otoritas tertinggi baik dalam konteks religius atau agama, sosial atau politik. Artinya Yeshua ini bukan sembarangan seseorang dalam tanda petik, karena saya katakan itu bukan manusia. Yeshua itu bukan manusia, tetapi menyerupai manusia. Yang namanya menyerupai manusia atau serupa dengan manusia ya seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab berbahasa Ibrani, Yohanan 13 ayat yang ke-13, di sana dikatakan atem korimli rabi wa adon wa heitaftem likro li kenki anihu. Kalau diterjemahkan kata per kata, kamu sekalian memanggilku apa saudara-saudara? Guru, ya. Ini rabi, guru wa adon, wa itu dan adon tuan. Dan kamu telah melakukannya dengan baik untuk memanggilku demikian. Karena ki itu karena, ani itu aku, hu itu dia maskulin. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan ini, kamu sekalian memanggilku guru dan tuan, dan kamu telah melakukannya dengan baik, memanggilku demikian karena aku adalah dia. Jadi kalau ada orang yang mengacu, dan sekarang saudara-saudara kita dari agama seberang memahami betul masalah ini, dan pendeta yang tidak mengerti tentang kitab berbahasa Ibrani selalu dipermalukan. Karena itu saya sudah seringkali katakan, pendeta kalau berdiskusi dengan para ustadz yang masih menggunakan nama Allah, pendeta itu mati konyol. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Cuman sangat disayangkan pendeta-pendeta Kristen itu ngotot saja tanpa mengetahui duduk perkalanya. Nah, saya mengajar kepada saudara untuk mengetahui permasalahannya yang sesungguhnya supaya kita jangan dipermalukan. Nah, sekarang apa definisi rabi dalam perspektif Ibrani? Rabi, ya. Rabi itu berasal dari kata rabbi, res, bet, dan yod, yang berarti guruku atau pemimpinku, karena rab itu guru, ya. I itu dari kata ani, jadi rabi ani, rab ani itu guruku. Rabi adalah seorang guru agama atau pemimpin dalam komunitas Yahudi yang memiliki otoritas dalam hal ajaran dan interpretasi Torah, yaitu ajaran dan hukum Yahudi. Gelar ini diberikan kepada seseorang yang telah belajar mendalam mengenai hukum Yahudi atau halakha dan tradisi agama, serta memperoleh pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan teks-teks suci dan membimbing orang lain dalam hal spiritualitas, etika, dan ritual. Ini merupakan definisi dari rabi. Pada masa lalu, rabi seringkali berfungsi sebagai hakim. Karena itu kalau kita melihat dari sepak terjang Yeshua, dia selain sebagai guru, sebagai rabi, sebagai Tuhan, juga dia kadang menghakimi. Ya, misalkan pada saat melihat ada orang berjual beli di bait suci, Yeshua marah, itu dalam kapasitas dia sebagai hakim atau konselor di komunitas mereka, karena rabi dianggap sebagai figur yang mengerti prinsip-prinsip moral dan hukum yang tertulis dalam Torah dan Talmud. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam pengajaran agama, tetapi juga dalam memberikan bimbingan praktis terkait kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum Yahudi. Yeshua tadi dikatakan sebagai apa? Guru atau rabi.
Nah, yang menjadi pertanyaannya, kapan Yeshua belajar hukum Yahudi atau halakha? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, sejak usia 12 tahun sampai 30 tahunlah saatnya Yeshua belajar hukum Yahudi. Yaitu sejak saat berdiskusi dengan ahli kitab sampai kemunculannya dan diperkenalkan oleh Yohanes sebagai anak domba Elohim. Kurun waktu itu kita tidak menemukan apa yang Yeshua kerjakan di atas muka bumi ini. Ada orang mengatakan dia pergi ke India. Bagaimana mungkin sampai pergi ke India? Tidak ada sejarah yang mengungkapkan, arkeologis yang mengungkapkan seperti itu. Jadi semuanya itu harus berdasarkan arkeologisnya atau sebagai bukti sejarah bahwa Yeshua pernah ke India. Tidak ada. Ya, seperti tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Bayu tentang keberadaan kota Yerusalem. Apakah punya Filistin atau Palestina atau punya orang Yahudi? Gampang saja. Saya sempat tersentak ketika Pak Bayu mengatakan bahwa itu tembok ratapan itu sebagai bukti arkeologis. Saya kaget, saudara-saudara, benar juga. Dan itu merupakan rebutan wilayah, bukan perang agama. Tapi di Indonesia sudah jadi perang agama. Apalagi Wamenlu kita hari kemarin itu mengatakan Israel sebaiknya keluar dari PBB. Wah, ini menunjukkan tidak mengerti sejarah, sangat disayangkan, saudara-saudara. Mohon maaf, saya tidak bicara politik, tetapi saya bicara tentang sejarah. Ya, kalau disampaikan lebih luas lagi, nanti saya tidak menyampaikan firman. Karena itu saya kembali kepada firman Tuhan. Jadi Yeshua itu belajar hukum Yahudi sejak usia 12 tahun sampai 30 tahun. Berapa lama berarti, saudara-saudara? 18 tahun. Karena itulah maka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai 47, Yeshua layak disebut rabi. Saya baca ayatnya di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Dan terjadilah sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait suci sedang duduk di tengah-tengah para guru dan mendengarkan mereka serta menanyai mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia kagum atas pemahaman dan jawaban-jawabannya. Jadi Yeshua tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah penampakan Yeshua terakhir yang setelah itu tidak menampakkan diri lagi. Jadi sangat memungkinkan Yeshua mendalami kitab suci dan hukum Yahudi sebagai orang Yahudi yang taat. Yeshua akan dibesarkan dalam tradisi sinagoga yang mengajarkan dan memelihara hukum-hukum Torah. Ini memungkinkan Yeshua untuk menjadi sangat akrab dengan kitab suci yang terlihat dalam pelayanannya. Nanti saudara akan tahu ketika ada seorang ahli Torah yang datang kepada Yeshua malam-malam, siapa namanya? Nikodemus, Nakdimon nama aslinya ya. Itu dia memanggil Yeshua dengan kata-kata apa? Guru, rabi. Dan kalau Yeshua tidak belajar kitab, tidak mungkin Nakdimon memanggil dia rabi. Karena dia mungkin tahu juga Yeshua belajar. Tapi nanti kita akan sampai ke situ. Sekarang saya lanjutkan tentang ejekan terhadap Yeshua terlebih dahulu. Ejekannya ini, saudara-saudara. Kenapa Yeshua belajar kitab? Masa Tuhan belajar kitab? Tuhan tidak perlu belajar kitab. Tuhan itu secara otomatis ahli kitab. Benar tidak, saudara-saudara, pernyataan itu? Namanya Tuhan itu ahli kitab, tidak perlu belajar kitab. Betul atau tidak?
Betul, lah Yeshua kok belajar kitab? Berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu yang seringkali disampaikan untuk menyerang kekristenan. Kenapa Yeshua belajar kitab? Yang pertama, dalam wujudnya seperti manusia. Saya tidak mengatakan dalam wujudnya manusia, karena Yeshua tidak pernah menjadi manusia, tetapi menjadi seperti manusia. Itu menjadi contoh sempurna tentang bagaimana manusia harus hidup di hadapan Tuhan, termasuk ketaatan dan penghormatan kepada firman Tuhan. Ayatnya di dalam Yohanan 13 ayat yang ke-15, 1 Yohanan 2 ayat yang ke-6. Kita lihat saja ayatnya terlebih dahulu, saudara-saudara ya. Di dalam Yohanan pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya sebagaimana aku telah perbuat kepadamu, kamu pun melakukannya. Jadi Yeshua itu sebagai pattern, sebagai contoh kehidupan manusia yang sempurna, manusia yang benar, yang tidak berdosa di hadapan Elohim itu seperti apa? Ya seperti yang Yeshua lakukan. Kira-kira begitu. Satu lagi ayatnya di dalam 1 Yohanan pasal yang kedua ayat yang ke-6. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Artinya Tuhan menjadi contoh, termasuk ketika seseorang menganiaya kita. Ketika Yeshua dianiaya, dia tidak membalas, tetapi dia menyerahkan kepada Bapa. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya, kalau saudara sebagai pengikut Yeshua, saudara harus menjadi seperti Yeshua. Makanya dia disebut rabi atau guru. Guru itu orang mengatakan apa sih, saudara-saudara? Guru itu digugulan, ditiru, bukan wagu lan saru. Itu yang pertama. Yang kedua, agar layak disebut sebagai rabi. Tidak ada orang yang disebut guru atau rabi tanpa belajar kitab dan Torah. Maka Nakdimon atau Nikodemus menyebut Yeshua sebagai guru atau rabi. Ayatnya di dalam Yohanan 3 ayat 1 sampai yang kedua. Yohanan 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dan ada seorang dari antara orang-orang Farisi namanya Nakdimon atau Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia ini datang kepada Yeshua malam hari dan berkata kepadanya, Rabi. Perhatikan, dia panggil apa? Rabi. Kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini kecuali Elohim ada bersamanya. Jadi Nakdimon pun mengakui Yeshua sebagai guru, sebagai rabi, karena Yeshua belajar. Lu kok belajar? Kalau tidak perlu belajar, Yeshua ngerti Torah atau tidak? Ya tahu, wong dia yang memiliki Torah kok. Tetapi dia perlu belajar supaya jadi contoh. Yang namanya pendeta itu dari bahasa Sanskerta artinya orang yang pandai. Kan saya sudah sering kali katakan, yang namanya pendeta itu artinya orang yang pandai. Tapi kenyataannya membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya sangat sulit bagi mereka. Meskipun titelnya berderet-deret. Makanya saya tidak jemu-jemu terus berbicara tentang masalah nama. Ada orang bilang bosan Pak Yakub. Ya bagi yang sudah tahu memang agak membosankan. Tetapi jangan saudara anggap sepele, karena ada banyak orang yang tergelincir imannya akibat
diberi pertanyaan tidak bisa menjawab. Ya. Sekarang yang ketiga, kenapa Yesua belajar kitab? Untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi bahwa Yesua itu sebagai guru dan Elohim. Buktinya apa? Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi demikian. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah nubuatan tentang pribadi Yesua. Dan masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya dan seorang terhadap saudaranya dengan mengatakan kenalah akan Yahweh, karena mereka semua mengenal aku, dari yang terkecil sampai yang terbesar di antara mereka, firman Yahweh. Karena aku akan mengampunkan kesalahan kepada mereka dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Bukankah Yesua juga mengampunkan dosa? Ya. Kemudian di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan demikian. Dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dari ayat ini saudara-saudara membuat orang confused atau bingung tentang ketuhanan Yesua. Bagaimana dengan Lukas 10 ayat yang ke-21? Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mencatat demikian. Nanti ada satu video yang perlu disampaikan. Perhatikan. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah berkenan kepadamu. Di situ dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya ada berapa Tuhan jadinya, saudara-saudara? Tadi di dalam Yohanan 13 ayat 13 LAI katakan, engkau menyebut aku apa? Guru dan Tuhan. Tapi di sini Yesua berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi ada berapa Tuhan? Halo? Saya ulang sekali lagi, tolong konsentrasi yang baik. Yohanan atau Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Tapi Yesua pada saat berdoa dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi ada berapa Tuhan? Dua. Yesua dan Tuhan Bapa yang disebut Bapa Tuhan langit dan bumi. Makanya ada orang mengatakan ada Roh Kudus lagi, jadi orang Kristen Tuhannya ada 3. Tambah puyeng kepala saya, Pak. Nah ini kelihatannya sepele, tapi banyak orang tergelincir imannya, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan. Nah kalau dunia Tuhannya ada 3, kalau 1 tidak cocok apa tidak gonjang-ganjing dunianya. Itu yang disebut Tritunggal. Saya tidak mau merambah ke sana karena istilah Tritunggal itu sendiri tidak ada di dalam kitab suci. Jadi kalau tidak ada ya jangan diada-adakan ya. Jadi ini berarti ada 2 Tuhan seperti video ini. Shalom.
Selamat hari Sabat, ini tanggal 13 April 2024. Saya membuat video ini dengan judul Yesua bukan Tuhan. Sehingga ajaran Paulus adalah bohong dan hoaks. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini. Aku bersyukur kepadamu, Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoaks, dusta. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesus, Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi saja. Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus, itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna, lenyapkan saja. Dan di dalam 1 Tesalonika 7 ayat 19-20, Paulus katakan, ujilah segala sesuatu, jangan padamkan roh. Dan saya dapati ada ajaran Paulus yang benar, yang jujur saya katakan saya imani. Dan ada ajaran Paulus yang bohong, hoaks, dan keliru, ya saya lenyapkan saja. Sesuai anjuran Paulus. Ya, saya tidak bersalah. Oke, saya mau katakan begini. Di dalam Injil tentang Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana ada banyak sekali ayat di mana orang-orang memanggil Yesua adalah Tuhan, bukan Tuhan ya, tidak pakai H. Ada banyak ayat. Ada 100-an lebih. Orang memanggil Yesua adalah Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan aku. Dan banyak lagi. Jadi Yesua yang benar adalah Tuhan. Dan bukan Tuhan. Ya, sesuai penjelasan saya tadi. Oke. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda. Untuk jangan setia di dalam kekeliruan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Yesua. Bahwa Yesua adalah Tuanku. Yang saya harus taat. Semua perkataannya yang benar.
yang telah teruji. Tetapi yang kontroversi-kontroversi, ya saya lenyapkan saja. Pesan saya, jika Anda belum menemukan kontroversi Injilmu, ayat-ayat kontroversi di dalam Injilmu, kamu belum menemukan kebenarannya. Ya, bisa jadi Anda berada di ayat-ayat kontroversi yang salah, yang Anda imani dan Anda setia di dalam kekeliruan. Dan bisa jadi Anda sudah berada di dalam ayat-ayat kontroversi yang benar. Keselamatan Anda pasti sudah dekat. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Shabbat Shalom. Haleluya. Amin. Jadi saudara perhatikan dari video tadi, itu video sangat membahayakan sekali loh saudara. Karena dikatakan apa yang disampaikan Yesua ataupun apa yang disampaikan oleh Rabi Saul yang tidak sesuai, yang hoak, lebih baik disingkirkan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesua mengajarkan hoaks? Apakah Rabi Saul mengajarkan hoaks? Tidak, tetapi mereka mengatakan itu yang ada yang hoaks, ada yang tidak. Dan orang itu sudah menyebut Yahweh, menyebut Yesua, dan sudah bersabat. Hati-hati loh saudara-saudara ya. Nah sekarang komentar terhadap video. Yang pertama, video tadi tidak memahami bahwa Yesua itu Tuhan dalam kapasitas sebagai pribadi Elohim yang berwujud seperti manusia dan sekaligus sebagai Elohim sejati yang turun ke bumi. Artinya dalam diri Yesua itu ada dua manifestasi, bukan dua Tuhan atau bukan Tuhan ya. Atau Tuhannya ada dua, bukan itu saudara-saudara. Nah di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 8 saya akan cepat saja. Ini ayatnya dalam bahasa Ibrani, kemudian yang di bawah bunyinya, ini terjemahannya, melainkan mengosongkan dirinya dari kemuliaannya dan mengenakan rupa seorang hamba dalam keserupaan salah satu manusia, dan setelah ditemukan sebagai dalam rupa manusia, ia merendahkan dirinya hingga mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara perhatikan kalimat ini, yang keserupaan salah satu manusia atau dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia itu bukan manusia ya. Nah di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Jadi Yesua itu seperti manusia, tetapi bukan manusia. Bisa dipahami saudara-saudara? Nah, kenapa Yesua itu hanya seperti manusia dan dia bukan manusia? Karena bukan terdiri dari spermatozoid dan sel telur atau ovum. Saudara dan saya, kita dilahirkan karena percampuran sperma laki-laki dengan ovum perempuan. Tapi Yesua tidak. Kalau Yesua itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-18, kenapa saudara-saudara? Di sana dikatakan, dan kelahiran Yesua HaMasiah adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Jadi lahir dari Roh Kudus, bukan dari percampuran benih spermatozoid dan ovum. Dan kitab suci katakan Yosef dan Miriam itu tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai Yesua dilahirkan. Artinya murni Yesua tidak ada sedikit pun benih laki-laki maupun perempuan.
Yang kedua, kalau Yeshua manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi kalau Tuhan bisa jadi apa saja dan bisa jadi berapa saja karena dia adalah El Shaddai. Di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 seperti yang ada di atas ini ya. Di sana dikatakan Kislosa hamidim basamayim ha'af wahadafar weruah hakodes uslastam egat hema. Yang artinya ada tiga yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya itu berapa? 1. Jadi Tuhan kita itu 1, bukan 3. Tadi menyebutnya Tuhan ada 2, kalau ada Roh Kudus jadi 3. Ini kelihatannya sepele ajaran ini, tapi sangat berbahaya. Karena itu saya sarankan saudara untuk kalau belajar di internet, jangan sembarangan, oh ini sudah kenal Bapa Yahweh, yang penting sudah kenal Bapa Yahweh. Buktinya tadi kenal Bapa Yahweh, kenal Yeshua HaMashiach, sudah ibadah hari Sabat, tetapi masih juga menyebut-nyebut nama sesembahan lain dan pemahamannya masih keliru. Yang ketiga, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, karena ini ayat-ayatnya ya. Roma 3 ayat 23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Elohim. Sedangkan Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan tidak ada dimanapun juga selain di dalam namanya, yaitu Yeshua HaMashiach. Artinya Yeshua adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia manusia, dia tidak bisa menyelamatkan. Lebih-lebih di dalam kitab Pesita, perhatikan kitab Pesita, di sana dikatakan ini kitab berbahasa Aram. Atilat lekon geir yumana perukada itu Maria Mesia bemadinta de David. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota David. Yang dilahirkan adalah Juru Selamat. Sedangkan kalau Yeshua itu manusia 100%, dia tidak bisa jadi Juru Selamat ya. Kemudian di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24, laken amarti lakem kita mutu fekato tehem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fekato tehem. Oleh karena itu aku Yeshua berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia atau Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sedangkan yang menyampaikan di dalam video tadi mengatakan Yeshua itu bukan Yahweh. Ya, karena ada 2 Tuhan, 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Maka tergenapi ayat ini. Hati-hati saudara. Kemudian Yohanan 5 ayat yang ke-18, karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia atau Yeshua, karena dia tidak saja melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai Bapanya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Orang Yahudi menyalibkan Yeshua itu karena dianggap menghujat Elohim, karena menyamakan dirinya seperti Elohim, padahal memang dia adalah Elohim. Ya, inti-inti ajaran itu di sini. Tapi banyak orang tidak memahami. Kenapa? Karena membuat masalah Tuhan itu seperti dirinya yang tidak maha hadir. Padahal Tuhan itu El Shaddai, dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Dan Rabi Saul pun mengatakan bahwa Yeshua itu Elohim. Roma 9 ayat 5, Kolose 1 ayat 15, perhatikan. Yang empunya para leluhur dan yang daripadanya lah datang Mesias secara daging, yang adalah Elohim atas segala sesuatu, yang terberkati sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dia adalah Elohim atas segala sesuatu. Artinya Yeshua itu apa saudara? Elohim. Kolose 1 ayat 15, dan dia adalah gambar Elohim yang wajahnya tidak akan terlihat, dan dia adalah setiap makhluk ciptaan
Dari ayat ini kita tahu bahwa gambar-gambar Yeshua yang seperti saudara lihat di televisi dan sebagainya itu tidak benar. Itu adalah dilukis oleh pelukis dari Itali. Wajah Elohim itu, wajah Yeshua itu yang sesungguhnya tidak bisa digambarkan. Karena apa? Wajahnya penuh dengan kemuliaan. Ya, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Ini maksudnya kesempurnaan semua ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, serta gambar Elohim yaitu Yahweh ada di dalam diri Yeshua. Karena itu kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, ya seperti Yeshua, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya, saya akan cepat. Nah, yang tadi disinggung 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, dan daripadanya lah segala sesuatu. Dan kita ada bagi Dia, dan satu Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Melalui Dialah segala sesuatu, dan kita ada melalui Dia. Jadi ada berapa Tuhan, saudara-saudara? Ada berapa Tuhan? Satu. Yeshua sekaligus membuktikan dirinya bukan hanya Tuhan atau Adon, tetapi juga Tuhan atau Elohim dengan mengampuni dosa manusia. Ini ayat-ayatnya, saya tidak perlu bacakan karena cukup banyak, nanti saudara bisa lihat sendiri. Sebutan Adon juga disematkan buat menyebut Yahweh di samping Elohim yang berarti Tuhan atau sesembahan, karena Yeshua itu Yahweh. Kejadian 15 ayat yang kedua. Dan Abraham berkata, Tuanku Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Jadi orang Yahudi menyebut Yahweh juga dengan Tuhan, sama seperti tadi di dalam Yohanan 13 ayat yang ke-13 yang Yeshua sendiri katakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan. Itu sama, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya ada berapa? Yang pertama, Yeshua itu guru, Tuhan, dan sekaligus Tuhan. Itu kesimpulannya. Jadi kalau Yeshua dikatakan dia itu hanya Tuhan, betul atau tidak? Hanya Tuhan, betul atau tidak? Salah. Tapi kalau dia itu Tuhan, betul atau tidak? Betul, Yeshua itu guru, Tuhan, dan Tuhan. Tapi kalau dipisah hanya Tuhan, itu tidak betul. Karena kalau hanya Tuhan berarti Yeshua manusia biasa. Dia hanya sekedar nabi. Yang kedua, sebagai sesembahan kita. Karena layak disembah. Meskipun ada yang mengatakan Yeshua itu hanya manusia biasa atau hanya nabi biasa, tetapi tidak akan mempengaruhi eksistensinya atau keberadaannya sebagai Elohim ataupun Tuhan. Kenapa saya mengungkapkan masalah ini? Roh Kudus begitu kuat karena banyak sekali orang Kristen yang tergelincir, bahkan yang sudah menyembah Bapa Yahweh juga menganggap Yeshua itu bukan Yahweh. Artinya sama dengan Yudaism. Ini sangat membahayakan sekali, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai umatnya ikuti ajarannya yaitu kasih. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, seluruh kitab yang begitu tebal kalau diperas keluar hanya satu apa? Kasih. Jika kita tidak memiliki kasih, berarti oleh firman Tuhan dianggap kita bukan pengikut Yeshua. Meskipun kasih itu bukan berarti tidak mengajar, namun mengajarnya beda dengan cara dunia sekuler mengajar seseorang. Bisa dipahami, saudara-saudara? Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh kepada iman kita bahwa Yeshua adalah Elohim. Yeshua adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Dia bukan manusia, tetapi dia Tuhan dalam wujud seperti manusia. Amin buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Elohim, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan.
Walaupun orang banyak menganggap Engkau hanya sekedar Tuhan, tetapi kami tahu satu perkara, bahwa Engkau memang Tuhan, tetapi juga Engkau Elohim, Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah. Oleh karena itu, berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, jauhkan dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, supaya kami dapat menjadi murid-murid-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, Engkau sertai perjalanan kami, baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya, yang ke Jogja, Pak Is dan Bu Veronica, maupun Pak Bayu yang ke Bandung. Engkau sertai perjalanan mereka, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kuasa setan maupun roh jahat yang akan mengganggu kerusakan kendaraan dan sebagainya. Tibakan di tempat dengan selamat, dan kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Semua tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan untuk radio, Engkau berkati, karena mereka telah berkorban supaya nama Bapa Yahweh berkumandang di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano eleka wiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.